Jadi sekuat itu perempuan menurut gue. Kayak berasa dilepeh, lu tau gak? Kayak gitu. Oke, di video kali ini balik lagi sama gue, Amri. Di chapter Y kali ini, kita masih bicara mengenai pernikahan. Yang tentunya tidak akan kalah seru dengan topik-topik sebelumnya. Jadi disimak aja. Kenapa orang masih bisa untuk bertahan kalau pasangannya udah seru? Jadi gini, oke. Jadi kita bedain dulu. Ini ada yang suami yang bertahan atau istri yang bertahan. Kita mulai dari yang kalau istrinya yang bertahan ya. Yang gue tahu itu memang biasanya alasannya ya udah karena anak. Dia berpikirnya kasihan sama anaknya semua segala macem. Dan mungkin kalau gue ngelihatnya dari yang gue tahu ya, dari pengalaman-pengalaman yang gue dengar, memang perempuan itu hatinya tuh lebih apa ya, lebih lapang dada ya dibanding laki-laki gitu. Karena mungkin dia lebih banyak pakai perasaan, jadinya ketika dia lihat pasangannya selingkuh, dia nggak langsung bisa memutuskan kayak, oke, gue nggak bisa nih kayak gini. Gitu. Karena dia ngelihat lagi ada anaknya segala macam. Apalagi kalau misalnya posisinya suaminya pun masih tanggung jawab sama anaknya, sama rumah tangganya. Beda hal kalau kasusnya laki-laki yang harus memilih gitu. Nah kalau laki-laki karena dia lebih memakai logikanya dia gitu. Dan ada pride-nya juga di situ, pride-nya laki-laki. Cenderung dia alasan untuk bertahannya tuh lebih kecil gitu. Yang gue tahu biasanya pasti selesai udah ketika ada kejadian perselingkuhan seperti itu gitu. Nah itu yang gue bisa lihat bedanya ya. Laki-laki susah banget kalau misalnya disuruh bertahan gitu. Makanya mungkin kalau kita cek, janda itu lebih banyak dibanding duda. Karena janda itu lebih kuat tanpa laki-laki. Jadi dia tuh secara mental memang lebih kuat daripada laki-laki gitu. Dia nggak ada laki juga siap-siap aja. Kalau laki tuh lemah. Emang harus ada pasangan Nedi gitu loh. Tapi lu setuju gak kalau perselingkuhan itu kesalahannya ada di kedua belah pihak? Iya pasti. Gue gak setuju. Kenapa? Kenapa lu setuju? Karena menurut gue sedikit banyak pasti tetap akan ada kesalahan dari pihak yang lainnya. Tapi kan pertanyaannya apakah kesalahan itu bisa dipunish dalam tanda kutip dengan dia berselingkuh? Kan enggak. Itu loh maksud gue. Karena kan mungkin ya kayak tadi misalnya kayak tadi kita kayak di episode sebelumnya kita ngomong mengenai ada kebosanan, ada ini, ada ketidakcocokan dari kebiasaan segala macam. It happens. Tapi pertanyaannya apakah dengan alasan itu lu jadi bisa menjustify lu selingkuh? Kan enggak. Karena lu selingkuh itu menurut gue pasti memang ada faktor-faktor dari dalamnya gitu. Kalau misalnya nggak ada, bener-bener pure, nih orang perfect banget nih pasangan, ya kan? Emang dianya aja yang gatel, ya itu mungkin beda cerita, yang nggak tahu. Cuma maksud gue, pemicunya itu pasti ada gitu menurut gue. Gimana menurut? Tapi kalau buat kalau gue kenapa gak setuju? Karena kalau lo mau lihat satu kebenaran atau kesalahan kan lo gak bisa melihat dari semua masalah gitu. Mas gue kalau kasus perselingkuhan dan menyalahkan kedua belah pihak, buat gue tuh gak fair. Karena tetap buat gue orang yang selingkuh yang salah dalam kasus itu ya. Oh iya, kalau selingkuh nih, itu pure salah dia nih. Ini orang salah, ya kan? Cuma maksudnya bukan dalam arti, ya kayak tadi gue bilang maksudnya tuh dalam arti, ini orang kan punya kekurangan, ya kan? Jadi karena ada kekurangan ini, dia ngelakuin pelampiasan, kan begitu tuh. Berarti gak dua-duanya salah deh. Casey selingkuh kan, gue ngomong Casey selingkuh nih. Iya, Casey selingkuh. Maksudnya gini, ini kan kita ngomong pemicunya dia selingkuh kan apa? Kalau gue ngomongnya pemicunya dia selingkuh tuh apa ya? Pemicunya dia selingkuh ya bisa dari pasangannya. Tapi apakah udah gitu pasangannya jadi disalahin gara-gara dia ngelakuin itu? Ya enggak gitu loh maksudnya. Jadi ada dua dulu nih. Tadi kan, oke mungkin gue yang salah jawab. Jadi gini, lu kan nanyanya siapa yang yang harusnya disalahin? Yang harus disalahin, oke, gue clarify berarti yang salah yang selingkuh kan. Tapi dalam hal kita mencari penyebabnya, maksud gue yang tadi gue jelasin, pasti penyebabnya ada dari salah satunya bisa dari tindakan si pasangannya. Salah satu penyebabnya ya. Tapi bukan berarti kalaupun ada penyebab dari pasangannya, ini bisa menjustify tindakannya dia yang dosa ini, yang salah ini gitu. Berarti tetap yang salah yang selingkuh. Berarti yang tetap yang salah yang selingkuh.
pure dia yang salah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kenapa sih ini orang bisa begini, dan ini menurut gua itu memang ada pasti, nggak pasti ya. Maksudnya kalau misalnya memang ada menurut si yang berselingkuh ada kesalahan dari sini, ya itu happens. Karena di pernikahan emang kayak gitu, itu happens. Ya karena lu sih begini. Happen, itu benar. Yang dilakukan pasangannya kayak gitu, makanya punya hasrat untuk ngelakuin kesalahan ini gitu. Tapi kan nah walaupun dia ada kesalahan dari pasangan yang satu, itu bukan berarti lu boleh ngelakuin ini kan, bukan berarti lu bisa menjustify tindakan perselingkuhan itu kan. Itu maksudnya. Ya intinya sebenarnya buat gue kalau lo menyelesaikan suatu masalah dengan cara curang, ya lo tetap salah. Ya. Ya, setuju, intinya setuju. Kalau lu emang kepikiran untuk selingkuh nih dan lu udah nggak tahan, ya udah lu mendingan lu ceraiin aja. Karena menurut gua tuh nggak gentle aja gitu loh. Kalau misalnya lu harus seperti itu. Kalau lu emang nggak kuat dengan komitmen lu, ya udah lu mendingan lu ngomong. Iya, tapi makanya gue bilang, tapi buat gue permasalahan orang selingkuh itu paling utama ya, buat gue pemikiran gue adalah penakut aja. Iya, penakut untuk ngomong sama pasangan ya kan? Penakut untuk ngomong sama pasangannya. Kedua, dia mungkin belum 100% yakin kalau dia mau ninggalin pasangan sebenarnya. Iya. Iya, makanya pengecut menurut gua. Kalau dia selingkuh ya, pengecut menurut gua. Oke, tapi tadi kan lo bilang kalau dari masalah perempuan karena anak faktor Yes, yes. terutama. Kalau dia belum punya, Ya makanya kalau yang gua ketemu dia cerai gampang. Bener itu. Cerai gampang. berarti cewek atau cowok kalau belum punya anak, Iya, pasti anak tuh pertimbangan lah. Itu udah pertimbangan paling besar anak. kalau belum, Kalau belum pasti lebih gampang. ya, tapi makanya gue kenapa gue mau ngebahas perselingkuhan ini karena buat gue, Nah, kayak gue cerita nih. Saking kuatnya perempuan, dia bertahan tuh bisa tahunan. diselingkuhin. Yes. Dan kadang berkali-kali. Itu yang gue bilang bedanya sama laki. Laki sekali ketemu, bye. Most likely. Dan Lo udah, juga gitu. nah kalau misalnya udah berkali-kali nih, si lakinya selingkuh, ya. Terus dia acting, minta maaf, tulus gitu. Mana-mana tulus banget. Maafin nggak? Gue pernah nanya sama orang itu. Maafin sih kayaknya. Jawabannya kayak gitu. Jadi sekuat itu perempuan menurut gue. Mentalnya, hatinya tuh sekuat itu. Iya mungkin ya kalau perempuan ya. Ya kalau perempuan. Karena di logika gue sebagai seorang laki, gue mikirnya nggak ada satupun alasan Ya gue memang, mau ya itu ketahan kalau orang laki-laki. selingkuh. Itu laki-laki. Benar. Dia orang selingkuh punya 1000 alasan kenapa dia selingkuh. Betul, betul, betul. Tapi buat lo kalau misalnya nih ya, diselingkuhin gitu. Buat lo seorang laki nih, kalau gue kan kayak gitu tadi ya kayak gitu. Ada nggak untuk kesempatan lo balik gitu? Ya kalau menurut gue sih, ya seperti yang gue bilang, kalau laki kayaknya nggak bisa deh. Walaupun tetap selalu gue ngelihat kalau memutuskan sesuatu tuh nggak bisa langsung hitam putih gitu ya. Semuanya itu case by case gitu. Dan gue sih nggak kebayang ya kalau gue ya. Karena semuanya tuh ya kelihatannya kalau kita kan ya alasan apa lagi? Kan pasti pertanyaan gitu. Alasannya apa lagi? Nggak ada alasan lah. Ya itu teori. Tapi kalau lu ini kan masalahnya hidup nih. Yang kayak udah gue bilang berkali-kali, kalau hidup tuh masalahnya bukan eksak begitu. Kadang kalau misal lu udah tanya gini-gini, ini ntar pertimbangan lu bisa beda lagi, nggak tahu. Tapi Gitu lo loh. percaya nggak orang selingkuh bisa berubah? Bisa berubah, Jadi setia? jadi setia. Gue nggak tahu deh. Belum tahu gue jawabannya. Kalau dari yang gue alamin sih Susah, belum ya. susah kan? Susah sih kalau, ya nggak tahu deh. Kalau gue sih belum ada pengalaman ya kalau misalnya dia udah selingkuh berapa kali udah gitu, ditobat gitu ya. Dia nggak ini lagi gitu. Gue belum pernah ada kasus kayak gitu Jadi sih. buat lo kalau selingkuh itu penyakit apa biasa? Bisa kebiasaan. Bisa kebiasaan. Ya di awalnya pasti karena penyakit. Iya kan? Oke, jadi kesimpulannya, kalau emang nih model laki-laki nih, lu udah gak kuat berkomitmen lagi, ya jangan jadi pengecut lah. Lu ceraiin aja, daripada lu kayak gitu kan gak bagus. Kalau anak lu nanti diselingkuhin, rasanya gimana? Ya kan?
Kan kalau anak lu diselingkuhin, apalagi kalau anak lu perempuan, baliknya kemana? Ya ke rumah orang tuanya. Kayak berasa dilepeh, lu tau gak? Kayak gitu. Nah jadi jangan deh kayak gitu-gitu tuh. Dah kalau lu ada pendapat lain, komen.